Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Di sudut kota Yogyakarta ada sebuah rumah kos tua yang dikenal dengan nama Kos Bu Sulastri. Rumah ini berdiri sejak tahun 1980-an dan dulunya adalah rumah keluarga kaya sebelum akhirnya diubah menjadi tempat kos. Namun, meskipun berada di daerah strategis dan harga sewanya murah, rumah kos ini tak pernah penuh. Para penghuni baru selalu pergi sebelum kontrak mereka habis. Mereka mengatakan alasan yang sama. Ada suara tangisan bayi setiap malam. Tangisan itu terdengar jelas, bahkan semakin nyaring menjelang tengah malam. Tapi anehnya, tidak ada bayi di rumah kos itu. Rina, seorang mahasiswi yang baru pindah ke Jogja, tidak percaya dengan cerita-cerita seram. Ia lebih peduli pada harga kos yang murah dan lokasinya yang dekat dengan kampus. Bu Sulastri, pemilik kos, adalah wanita tua yang ramah. Saat menyerahkan kunci kamar, ia hanya berpesan, "Kalau malam-malam dengar suara bayi menangis, abaikan saja, ya, nduk." Rina mengernyit. "Bayi siapa, Bu?" "Pokoknya jangan dicari sumbernya," jawab Bu Sulastri sambil tersenyum samar. Malam pertama di kos itu terasa biasa saja hingga tepat pukul 12 malam. Rina terbangun. Suara tangisan bayi terdengar jelas di kamarnya, seperti berasal dari sudut ruangan. Ia menyalakan lampu tapi tak melihat apapun. Hanya suara itu yang semakin lama semakin kencang. Ketakutan mulai menjalar dalam tubuhnya. Ia menutup telinga dengan bantal dan memaksa dirinya untuk tidur. Tapi di antara kantuknya, ia mendengar suara lain. Suara bisikan lirih. "Mana ibuku? Ibuku di mana?" Keesokan paginya, Rina bertanya kepada penghuni lain. "Set, kalau kamu dengar suara itu, jangan pernah keluar kamar," bisik Tari, tetangga kosnya. Rina mulai merasa ada yang tidak beres. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia bertanya kepada warga sekitar tentang sejarah rumah itu. Dan akhirnya ia bertemu dengan seorang kakek tua bernama Pak Mulyono, seorang mantan penjaga rumah sebelum dijadikan kos. Dengan suara bergetar, Pak Mulyono menceritakan kisah kelam di balik rumah kos itu. Dulu, sebelum menjadi rumah kos, rumah ini milik keluarga kaya yang memiliki seorang putri bernama Ratna. Namun, Ratna jatuh cinta pada seorang pria miskin dan keluarganya tidak setuju. Ketika Ratna hamil di luar nikah, keluarganya mengurungnya di rumah ini. Ibunya, seorang wanita kejam, menganggap kehamilan Ratna sebagai aib dan tidak mengizinkannya melahirkan di rumah sakit. Ratna dipaksa melahirkan sendirian di kamarnya. Ia kesakitan, sendirian, tanpa bantuan siapapun. Akhirnya ia melahirkan seorang bayi laki-laki. Namun, alih-alih merawat cucunya, sang ibu malah melakukan sesuatu yang keji. Bayi itu dibunuh dan jenazahnya disemen di dalam dinding kamar Ratna. Ratna yang depresi akhirnya bunuh diri di dalam kamar itu. Sejak saat itu rumah ini menjadi angker. Setiap malam, tangisan bayi terdengar di dalam kamar, tempat tubuh kecilnya dikubur. Dan kamar itu adalah kamar yang sekarang ditempati Rina.
Rina merasakan bulu kuduknya meremang setelah mendengar cerita itu. Ia ingin segera pindah, tapi malam itu ia mengalami teror terburuk dalam hidupnya. Tepat pukul 12 malam, suara tangisan bayi kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Namun kali ini suara itu bukan hanya sekadar suara. Di pojok kamarnya, samar-samar terlihat sosok bayi kecil berwarna kebiruan. Tubuhnya membengkak, matanya kosong, dan mulutnya terbuka lebar. Bayi itu sedang merangkak ke arahnya. "Ibuku, di mana ibuku?" Tiba-tiba lampu kamar Rina berkedip-kedip. Bayi itu semakin dekat, tangannya yang mungil penuh darah merangkak di lantai, meninggalkan jejak merah yang mengerikan. Dengan napas tersengal, Rina berusaha berlari keluar kamar. Tapi pintu kamarnya tertutup sendiri dengan keras. Brak! Tiba-tiba suara lain terdengar, suara langkah kaki seseorang. Di belakang bayi itu muncul sosok wanita berpakaian putih dengan wajah hancur, mulutnya sobek, dan matanya menatap Rina dengan penuh dendam. "Kau harus menggantikannya," Rina menjerit. Tepat saat bayi itu hampir menyentuh kakinya, Rina pingsan. Keesokan harinya, Rina ditemukan tergeletak di lantai oleh Tari. Tubuhnya pucat dan penuh goresan, seperti cakaran kecil. Tanpa berpikir panjang, Rina langsung mengemasi barang-barangnya dan keluar dari kos itu. Ia bahkan tak peduli dengan uang sewanya yang masih tersisa. Setelah ia pergi, kos itu kembali kosong. Bu Sulastri tetap menerima penghuni baru, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa, dan suara tangisan bayi itu tetap terdengar setiap malam. Setelah kepergian Rina, rumah kos itu kembali sepi. Namun, beberapa bulan kemudian seorang penghuni baru datang. Namanya Doni, seorang mahasiswa semester akhir yang baru saja pindah ke Jogja untuk menyelesaikan skripsinya. Ia tidak tahu apa-apa tentang sejarah rumah kos itu. Bu Sulastri menyambutnya seperti biasa dengan senyum ramahnya yang khas. "Kamar yang kosong ada di ujung lorong, Mas. Yang ini murah tapi nyaman." Doni yang memang mencari kos murah langsung setuju tanpa banyak bertanya. Namun, ada satu hal yang membuatnya sedikit heran. Ketika ia melewati kamar kosong lainnya, ia melihat sesuatu yang aneh. Di salah satu kamar yang terkunci rapat, ia melihat jejak tangan kecil berwarna merah samar di dindingnya. Ia mengernyit, tetapi Bu Sulastri segera menariknya pergi. "Ayo Mas, kita langsung ke kamarnya saja," katanya dengan senyum yang terasa dipaksakan. Doni tidak berpikir panjang dan mulai menata barang-barangnya. Namun, malam pertamanya di sana menjadi awal dari teror yang tidak akan pernah ia lupakan. Malam pertama di kamar barunya terasa biasa saja, hingga tepat pukul 12 malam. Doni terbangun. Suara tangisan bayi terdengar jelas di dalam kamarnya. Suara itu begitu nyata, seolah bayi itu sedang berada di dalam lemari atau di bawah tempat tidurnya. Doni bangkit, menyalakan lampu dan mengamati sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ketika ia melihat ke cermin di sudut kamar, darahnya langsung membeku. Ada bayangan seorang bayi di cermin itu, tapi bukan bayi biasa. Kulitnya kebiruan, matanya hitam legam, dan mulutnya menganga lebar dengan suara tangisan yang semakin kencang. Doni melompat mundur, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Tapi saat ia menoleh ke belakang, bayangan bayi itu tidak ada di ruangan, hanya di cermin. Tiba-tiba, bayi itu mengangkat tangannya dan menunjuk sesuatu di belakang Doni. Dengan gemetar, Doni berbalik. Di pojok ruangan berdiri sosok wanita berambut panjang dengan wajah pucat dan mata merah menyala. "Kau mau jadi ibunya?" Doni menjerit dan berlari keluar kamar. Keesokan harinya, Doni menemui penghuni kos lainnya, Tari, yang sudah tinggal di sana cukup lama. Tari menatapnya dengan wajah pucat. "Kamu juga sudah melihat mereka?" Doni mengangguk dengan raut ketakutan.
Akhirnya Tari mengajak Doni ke bagian belakang rumah kos. Ada satu ruangan kecil yang selalu tertutup rapat. Kamar ini dulu milik seorang perempuan bernama Ratna, bisik Tari. Dengan hati-hati mereka mencoba membuka pintu kamar itu. Anehnya, pintunya tidak dikunci, hanya tertutup seperti sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Saat pintu terbuka, bau busuk langsung menyergap hidung mereka. Di dalamnya, ruangan itu kosong, kecuali satu hal yang membuat mereka nyaris pingsan. Di salah satu dindingnya ada bekas retakan besar, dan di sana terlihat samar jejak tangan mungil, seperti milik seorang bayi. Doni merasakan tenggorokannya tercekat. "Aku yakin sesuatu dikubur di balik dinding ini," bisik Tari ketakutan. Tiba-tiba suhu ruangan menurun drastis. Ibu, suara tangisan bayi bergema di seluruh ruangan. Dan sebelum mereka sempat melangkah keluar, dinding itu bergetar sendiri. Dor, dor, dor. Seperti ada sesuatu yang menghantamnya dari dalam. Tari langsung menarik Doni keluar sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Malam itu Doni dan Tari sepakat bahwa mereka tidak bisa tinggal lebih lama di rumah kos itu. Namun, sebelum mereka sempat pergi, mereka melihat Bu Sulastri berdiri di lorong, menatap mereka dengan ekspresi dingin. "Ada yang ingin kalian cari?" tanyanya dengan suara yang tidak seperti biasanya. Doni mencoba berbicara, tapi tenggorokannya terasa tercekat. Bu Sulastri mendekat. "Kalau kalian tahu terlalu banyak, kalian tidak bisa pergi." Mata Bu Sulastri berubah hitam, dan bayangan di belakangnya menampakkan sosok Ratna yang tersenyum miring. Seseorang harus menggantikan ibunya. Doni dan Tari langsung berlari sekuat tenaga ke pintu depan. Namun saat mereka membuka pintu, yang mereka lihat bukan halaman rumah. Mereka kembali ke dalam kamar kos mereka sendiri. Seolah rumah kos itu telah menutup semua jalan keluar. Dan suara tangisan bayi itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Doni dan Tari setelah malam itu. Bu Sulastri masih menerima penghuni baru seperti biasa. Setiap beberapa bulan selalu ada orang yang datang dan pergi. Dan di setiap malam tepat pukul 12, tangisan bayi itu masih terdengar. Dan kadang-kadang terdengar suara perempuan berbisik, "Ibu baru telah datang." Doni dan Tari berdiri membeku. Mereka yakin sudah membuka pintu keluar, tapi yang mereka lihat hanyalah lorong panjang rumah kos yang gelap dan berdebu. Mereka terjebak. Napas Doni tersengal. "Tari, ini nggak mungkin. Barusan kita sudah di depan pintu." Tari menggenggam tangan Doni erat. Keringat dingin membasahi dahinya. "Ini bukan dunia kita lagi, Don." Suaranya bergetar. Tiba-tiba suara tangisan bayi kembali terdengar. Lebih dekat, lebih nyaring, lebih memilukan. Doni dan Tari merinding. Suara itu bukan hanya datang dari lorong, tetapi juga dari segala arah. Dinding, lantai, bahkan langit-langit. Dan kemudian terdengar suara lain. "Ibu, ibu, di mana ibu?" Seketika lampu-lampu di lorong mulai berkedip. Bayangan hitam berkeliaran di ujung koridor. Di antara kedipan cahaya mereka melihat sesuatu. Bayangan seorang wanita berdiri di ujung lorong, menggendong bayi berwarna kebiruan. Matanya hitam pekat, mulutnya sobek hingga ke pipi, dan tubuhnya berlumuran darah kering. "Ratna, jangan pergi. Kalian harus menjadi bagian dari rumah ini." Doni berusaha menarik Tari berlari, tapi tubuh mereka terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan. Dinding-dinding rumah kos tiba-tiba berubah. Dari yang semula biasa, kini mulai terlihat tangan-tangan kecil menonjol keluar dari retakannya, seperti tangan bayi yang berusaha keluar dari dalam dinding. Mereka menjerit. Di saat itu suara Bu Sulastri terdengar di belakang mereka. "Kalian seharusnya tidak mencari tahu.
Tari dan Doni menoleh. Bu Sulastri berdiri di depan mereka. Wajahnya tetap tersenyum, tapi matanya kosong, seolah bukan lagi manusia. "Apa maksud semua ini? Apa yang kau lakukan, Bu?" bentak Doni. Bu Sulastri terkekeh pelan. "Aku hanya menjaga mereka, memberikan mereka ibu baru." Ia melangkah mendekat. Doni bisa melihat sesuatu yang mengerikan. Di balik senyum Bu Sulastri, giginya berubah tajam seperti milik makhluk buas. Tari mundur, tubuhnya gemetar. Bayi itu, Ratna, mereka semua. Bu Sulastri menggeleng. Ratna membunuh dirinya sendiri setelah bayinya diambil darinya. Tapi roh mereka tidak pernah pergi. Mereka selalu menangis mencari ibunya. Doni menelan ludah. "Dan kau menjebak orang-orang agar menjadi pengganti ibunya?" Bu Sulastri tersenyum lebih lebar. "Aku hanya menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh rumah ini. Semua yang tahu rahasia ini tidak bisa keluar lagi." Tiba-tiba, Tari merasakan hawa dingin menyentuh tengkuknya. Saat ia menoleh, sebuah tangan kecil berwarna biru pucat mencengkeram bahunya. Bayi itu sedang berada di punggungnya. "Ibu, jangan tinggalkan aku." Mata Tari membelalak. Ia menjerit histeris, berusaha menepis sosok itu, tapi bayi itu justru semakin erat menempel. Doni panik. Ia menarik Tari, berusaha membawanya kabur. Tapi sosok Ratna kini muncul di hadapan mereka, menghalangi jalan. "Kalian tidak akan pernah keluar dari sini." Dengan sisa keberanian yang ada, Doni meraih botol air minum di tasnya dan melemparkannya ke arah Ratna. Botol itu menembus tubuh Ratna, seolah ia hanyalah kabut. Mereka benar-benar tidak bisa melawan. Satu-satunya cara adalah kabur. Doni menarik Tari dan berlari ke arah tangga, berharap bisa keluar melalui jendela lantai 2. Namun, saat mereka menaiki tangga, suara tangisan bayi semakin kencang hingga menggema memenuhi seluruh rumah. Dan sebelum mereka sempat mencapai lantai atas, brak! Tiba-tiba dinding di sebelah mereka retak besar dan sosok bayi itu merangkak keluar dari dalamnya. Bayi itu menatap mereka dengan mata hitamnya yang kosong, lalu berbisik dengan suara pelan. "Jadilah ibuku." Tari menjerit keras. Tubuhnya mendadak kaku, matanya kosong, seolah-olah ada sesuatu yang merasukinya. Doni berusaha mengguncangnya. "Tari, bangun, jangan dengarkan dia." Tapi Tari mulai tersenyum, senyum yang aneh dan mengerikan. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Aku, ibunya sekarang." Mata Tari berubah hitam sepenuhnya. Ia berbalik ke arah Doni, matanya penuh kebencian. "Kau harus mati." Doni mundur dengan ketakutan. Tari bukan lagi dirinya. Ia telah menjadi milik bayi itu. Doni tidak punya pilihan. Ia berlari kembali ke lantai 1, berharap bisa menemukan jalan keluar lain. Namun, ketika ia tiba di ruang tamu, rumah itu sudah berubah sepenuhnya. Dindingnya kini penuh dengan wajah-wajah pucat. Mulut mereka menganga seolah menjerit tanpa suara. Dan di tengah ruangan, Bu Sulastri berdiri dengan ekspresi dingin. "Ia telah menjadi ibunya. Sekarang kau harus menjadi bagian dari rumah ini." Doni berteriak ketakutan. "Aku tidak akan tinggal di sini." Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki kecil dari belakangnya. Ia menoleh dan melihat bayi itu merangkak cepat ke arahnya dengan senyum mengerikan. Seketika ruangan bergetar. Doni tidak bisa bergerak. Bayi itu naik ke dadanya, meraih wajahnya dengan tangannya yang kecil dan membisikkan sesuatu di telinganya. "Tidurlah selamanya bersama kami." Seketika, semuanya menjadi gelap. Minggu berikutnya, Bu Sulastri kembali menata kamar-kamar yang kosong. Ia tersenyum puas. Kini, Tari dan Doni telah menjadi bagian dari rumah itu, seperti mereka yang lain. Sore itu, seorang mahasiswa baru datang mencari kos murah untuk tempat tinggalnya. Bu Sulastri menyambutnya dengan ramah.
Ada kamar kosong di ujung lorong, Mas. Murah dan nyaman. Mahasiswa itu mengangguk dan mengikuti Bu Sulastri masuk ke dalam. Dan di lorong yang gelap, suara bayi menangis kembali terdengar. 1 bulan setelah hilangnya Doni dan Tari, rumah kos itu tetap berjalan seperti biasa. Bu Sulastri masih menerima penghuni baru dengan senyum ramahnya yang khas. Hari itu, seorang mahasiswa bernama Rizal datang mencari kos. Ia berasal dari luar kota dan baru mulai kuliah di Jogja. Ada kamar kosong di ujung lorong, Mas. Murah dan nyaman, kata Bu Sulastri sambil tersenyum. Rizal mengangguk. Ia tidak tahu bahwa kamar itu dulunya dihuni oleh Doni. Dan sebelum Doni, ada Rina. Dan sebelum mereka, entah sudah berapa banyak korban yang pernah menempati kamar itu. Saat Rizal masuk ke kamar barunya, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Udara di dalam ruangan terasa lebih dingin daripada di luar. Namun, ia mengabaikannya. Malam pertama pun tiba. Tepat pukul 12 malam, Rizal terbangun. Ia mendengar sesuatu. Suara tangisan bayi itu menggema dari dalam kamar. Ia membuka mata lalu menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia melihat ke arah lemari, bulu kuduknya langsung berdiri. Pintu lemari itu sedikit terbuka, dan dari celahnya ia melihat sepasang mata hitam yang mengintip. Rizal membatu. Matanya melebar saat melihat sesuatu mulai merayap keluar dari lemari. Sebuah tangan kecil berwarna biru pucat muncul lebih dulu, mencakar lantai kayu, diikuti oleh sosok bayi dengan wajah mengerikan. Bayi itu merangkak ke arahnya dengan mata hitam kosong dan senyum menyeramkan. "Ibu, di mana ibu?" Rizal langsung melompat dari tempat tidur dan berlari keluar kamar. Tapi anehnya, lorong yang biasanya terang kini gelap gulita. Suara tangisan bayi semakin keras. Tiba-tiba, sesuatu menarik kakinya. Rizal tersentak dan terjatuh. Saat ia menoleh ke belakang, ia melihat bayi itu memegang kakinya dengan erat. Kukunya yang tajam menusuk kulitnya. Dari ujung lorong, terdengar suara langkah kaki. Rizal melihat seorang perempuan berdiri di sana. Ratna. Wajahnya pucat, matanya merah menyala, dan mulutnya tersenyum mengerikan. "Kau bisa menjadi ayahnya." Rizal berteriak ketakutan dan menendang bayi itu sekuat tenaga, lalu berlari ke arah pintu keluar. Namun, saat ia membuka pintu utama, yang ia lihat hanyalah lorong rumah kos yang sama. Ia berlari ke arah lain, membuka pintu-pintu kamar lainnya. Tapi semua pintu kini terhubung ke lorong yang sama. Seolah-olah rumah kos ini telah berubah menjadi labirin tanpa akhir. Ia terjebak. Tiba-tiba suara langkah kaki lain terdengar dari belakangnya. Ia menoleh dan melihat Bu Sulastri. Ia berdiri di ujung lorong dengan ekspresi dingin. "Aku sudah bilang, semua yang tahu rahasia rumah ini tidak akan bisa pergi." Di belakangnya, sosok Ratna mulai mendekat dengan tatapan kosong. Bayi itu kini sudah ada di punggung Rizal. Tangan-tangan kecilnya melingkar di lehernya, semakin erat dan erat. Rizal tersedak. Pandangannya mulai kabur. Ratna berbisik pelan di telinganya, "Jadilah bagian dari kami." Seketika tubuh Rizal menjadi kaku. Matanya membelalak. Sebelum akhirnya semuanya menjadi gelap. 2 hari kemudian teman-teman Rizal mulai mencari keberadaannya. Ia tidak menjawab telepon, tidak masuk kuliah, dan bahkan orang tuanya tidak bisa menghubunginya. Beberapa teman Rizal memutuskan untuk datang ke kosnya. Mereka bertanya pada Bu Sulastri, "Oh Rizal, dia sudah pindah kemarin malam. Katanya ada tempat lain yang lebih murah." Tidak ada yang curiga, karena semua penghuni yang hilang selalu dianggap pindah. Namun, jika ada yang memperhatikan baik-baik, mereka akan melihat sesuatu yang aneh di salah satu kamar kosong di ujung lorong. Ada bekas telapak tangan kecil berwarna merah di dindingnya. Dan setiap malam, tangisan bayi itu masih terdengar.
Beberapa minggu setelah hilangnya Rizal, seorang mahasiswa baru datang ke Jogja. Ia mencari kos murah untuk tempat tinggalnya. Bu Sulastri menyambutnya dengan ramah. "Ada kamar kosong di ujung lorong, Mas. Murah dan nyaman." Mahasiswa itu mengangguk dan mengikuti Bu Sulastri masuk ke dalam. Dan seperti biasa, tepat pukul 12 malam, suara bayi menangis kembali terdengar.